Nah, di sini kita udah punya beberapa titik ya, kecuali titik luluh. Nah, atau yield point. Jadi, apa sih titik luluh itu? Nah, sebelumnya setelah material setelah melewati batas operasional, material tersebut tuh tetap dapat kembali ke bentuk semulanya saat tegangan dihilangkan. Hal itu terjadi tepat pada batas elastis. Nah, ketika material melewati titik luluh, maka dia akan mulai mengalami deformasi plastis atau deformasi permanen. Nah, untuk menentukan titik luluh ini, kita perlu menggunakan sedikit rekayasa atau modifikasi pada data stress strain yang digunakan untuk modulus Young. Jadi, penentuan titik luluh ini kita perlu mengimbangi kemiringan garis linier sebesar offset 0,2%. Jadi di sini kita gunakan data stress strain untuk garis linier ya, modulus Young. Nah, ini kita gunakan stress strain offset itu sebesar 0,2% atau dalam bentuk desimal adalah 0,002. Langsung aja kita ini kan masukkan datanya. Nah, dari sini ya datanya. Dan ditambah dengan 0,002. Enter. Lalu kita seret ke bawah. Nah, oke, lalu untuk stres, data stresnya kita gunakan data stres murni ya. Gak perlu dimodifikasi, hanya strain. Karena penentuan titik luluh itu memang menggunakan metode strain offset. Nah, kita tempel dalam bentuk nilai. Oke. Lalu kita tampilkan garis linear yang terbentuknya, garis offset yang terbentuknya dengan ini, pilih data, tambahkan, kita namakan stress strain offset. Lalu kita pilih data X-nya, ini berarti strain-nya. Lalu untuk nilai seri E-nya kita masukkan yang ini. Nah, Oke, lagi. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada dua garis linear. Yang satu lagi ini adalah garis linear yang kita modifikasi dengan metode strain offset. Nah, tapi di sini titik luluh itu adalah titik perpotongan ya antara si strain offsetnya dengan kurva stress strain. Nah, tapi di sini kan kita belum lihat ya di mana perpotongannya. Jadi kita perlu memperpanjang garis ini sehingga dia memotong kurva. Nah, bagaimana caranya? Kita perlu perpanjang garisnya dengan menambahkan entry data stress strain offset. Nah, kira-kira kita tambahkan minimal 25 entry data lah. Coba kita perpanjang datanya sampai data ke 166 coba ya, 165. Bentar.
Nah, sampai 165. Nah, sedangkan untuk stres sendiri dia menggunakan rumus ini ya, rumus strain. Bentar. Di sini kita akan menggunakan persamaan modulus yang diketahui. Nah, jadi di sini ada ini ya. Persamaan modulus yang itu kan ini ya. Slope-nya itu adalah apa ini? 11.070 ya. 11.070 dengan nilai intercept atau C ya, atau C-nya adalah minus 3,89 minus 3,8904. Nah, di sini kita menggunakan untuk stres. Nah, perpanjangan sumbu Y-nya atau perpanjangan pada sumbu stresnya kita menggunakan rumus ini, strain dikali dengan nilai slope, nilai kemiringan modulus yang ini, lalu ditambah dengan C-nya atau intercept-nya. Jangan lupa kita kunci ini ya, kunci. Kita dapat kalau kita drag seret ke bawah. Nah, dan salah. Salah. Teman-teman, lupa dikunci ini juga. Ini kunci juga ya teman-teman. Ini kunci. Ini kita kunci. Nah, udah ya. Ini, nah sehingga kita lihat ya. Kita ini perbarui datanya. Stress and offset, kita edit. Tadi sampai 165. Oke. Nah, udah terlihat ya. Udah terlihat jelas ini perpotongannya. Nah, bila teman-teman penasaran kenapa kita menggunakan rumus nilai strain dikalikan dengan slope lalu ditambah dengan intercept, karena jika kita menggunakan stres yang awal itu nggak akan membentuk perpotongan, kan dia akan ikut melengkung. Ini misalnya kita buktikan ya. Kita buktikan misalnya kita ikut nih data ini, kita paste, lalu kita ubah. Nah,